Pernah kebayang nggak gimana rasanya diajak belanja sama Ria Ricis? Bukan sekadar jalan-jalan biasa, tapi belanja dengan suasana penuh tawa, kejutan, dan ekspresi polos yang bikin siapapun senyum sendiri. Nah, momen itulah yang terjadi saat April DA7 bertemu Ria Ricis. Dari awal pertemuan saja, energinya sudah beda. Ricis terlihat super girang, sementara April tampak sedikit canggung, api penasaran. Dan disitulah cerita ini dimulai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kamu like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah seru April lainnya. Karena percayalah, momen kali ini bukan cuma soal belanja, tapi soal kedekatan, ketulusan, dan sisi lain April yang jarang terlihat. Di awal pertemuan, Ricis langsung membuka suasana dengan gaya khasnya yang ceria dan spontan. April yang awalnya terlihat sungkan, perlahan mulai terbuka. Senyum kecilnya muncul, matanya berbinar, dan dari situ kita bisa lihat bahwa April benar-benar menikmati momen ini. Ini bukan setting kaku, bukan konten yang terasa dipaksakan. Semuanya mengalir natural. Penonton pun langsung merasa dekat, seolah ikut hadir di momen itu. Hooknya kuat karena sederhana. Dua sosok dengan karakter berbeda dipertemukan dalam satu aktivitas yang sangat relatable, belanja. Yang bikin banyak orang bertanya-tanya adalah satu hal, kenapa Ria Ricis kelihatan begitu girang saat bersama April? Jawabannya perlahan terlihat dari interaksi kecil mereka. Ricis bukan cuma mengajak, tapi benar-benar menikmati setiap reaksi April. Setiap kali April bingung memilih, Ricis tertawa. Setiap kali April kaget melihat harga atau barang, Ricis justru makin semangat. Di sini terlihat bahwa Ricis tidak sedang pamer, tapi benar-benar senang bisa berbagi. April sendiri terlihat sangat apa adanya. Ia tidak berpura-pura heboh, tapi juga tidak menahan rasa kagumnya. Reaksi April yang jujur inilah yang membuat Ricis semakin antusias. Seolah Ricis menemukan teman belanja yang tulus, yang masih bisa terkejut dengan hal-hal sederhana. Momen ini memperlihatkan sisi April yang jarang terekspos kamera. Sederhana, polos, dan penuh rasa syukur. Dalam storytelling ini, bagian ini penting karena menunjukkan dinamika hubungan mereka. Bukan hubungan formal selebriti, tapi seperti kakak dan adik yang sedang menikmati waktu bersama. Penonton pun mulai terikat secara emosional. Banyak yang merasa, April kok lucu banget ya, dan Ricis kok kelihatan tulus banget. Dari sinilah cerita berkembang, bukan lagi soal siapa yang lebih terkenal, tapi tentang kebersamaan yang hangat. Ketika aktivitas belanja dimulai, suasana langsung berubah, jadi campuran antara lucu dan mengharukan. April beberapa kali terlihat ragu mengambil barang, seolah masih terbiasa menahan diri. Namun Ricis justru mendorongnya, ambil aja nggak apa-apa. Kalimat sederhana ini punya makna besar. Ini bukan sekedar soal barang, tapi tentang izin untuk menikmati hasil kerja keras. Disinilah penonton mulai merasakan emosi yang lebih dalam. April bukan menolak karena tidak mau, tapi karena terbiasa hidup sederhana. Sikap ini membuat banyak orang tersentuh. Ricis pun terlihat memahami hal itu. Ia tidak memaksa dengan nada tinggi, tapi dengan candaan ringan yang membuat April akhirnya tersenyum dan mengalah. Setiap barang yang dipilih bukan hanya produk, tapi simbol perjalanan April. Dari panggung kompetisi, kerja keras, hingga akhirnya dimanjakan oleh orang yang tulus. Storytelling di bagian ini kuat karena relatable. Banyak orang melihat dirinya sendiri dalam sosok April. Dan Ricis di sisi lain tampil sebagai sosok yang memberi ruang, bukan mendominasi. Inilah yang membuat momen belanja ini terasa berbeda dari konten selebriti lainnya. Jika harus dirangkum, kekuatan utama dari momen ini adalah reaksi April yang jujur. Tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan. Dari wajah kaget, senyum malu, hingga ucapan terima kasih yang sederhana, semuanya terasa tulus. Reaksi seperti inilah yang sulit direkayasa dan justru menjadi magnet bagi penonton. Ricis tampak menikmati setiap detik reaksi tersebut. Ia tertawa, menggoda, dan sesekali memberi komentar ringan. Namun yang menarik,
Ricis tidak pernah merendahkan atau membuat April merasa kecil. Justru sebaliknya, ia memposisikan April sebagai teman yang layak dimanjakan. Ini pesan yang kuat secara tidak langsung. Di titik ini, penonton mulai melihat April bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai manusia biasa dengan rasa canggung, bahagia, dan terharu. Inilah yang membuat cerita ini layak ditonton sampai akhir, karena yang ditampilkan bukan kemewahan, tapi kejujuran emosi. Dan dari sini, cerita akan bergerak menuju dampak publik, reaksi netizen, dan makna besar di balik momen sederhana ini. Di tengah momen belanja itu, ada banyak detail kecil yang justru membuat cerita ini terasa hidup. Cara April bertanya dengan nada pelan sebelum mengambil barang, ekspresi ragu yang jujur, hingga kebiasaannya mengucap terima kasih berulang kali. Hal-hal kecil seperti ini seringkali luput dari sorotan, tapi justru disitulah kekuatan emosinya. Penonton tidak melihat April sebagai figur jauh di layar, tapi seperti teman sendiri. Ria Ricis pun terlihat peka membaca situasi. Ia tidak menekan, tidak menyindir, dan tidak membuat April merasa tidak enak. Justru Ricis mengemas semuanya dengan candaan ringan, seolah berkata bahwa menikmati hasil kerja keras itu bukan hal yang salah. Dalam storytelling, bagian ini penting karena membangun kedekatan emosional. Banyak penonton yang akhirnya merasa, April ini mirip aku, dan Ricis kok baik banget ya. Interaksi natural ini membuat video terasa hangat, bukan sekadar konten hiburan. Tanpa disadari, momen kecil ini memperkuat citra April sebagai sosok rendah hati dan Ricis sebagai figur yang tulus berbagi. Disinilah penonton mulai benar-benar terikat dengan cerita. Yang menarik, cara Ria Ricis membelanjakan April tidak pernah terasa berlebihan. Tidak ada gestur yang menunjukkan pamer kekayaan atau ingin dipuji. Ricis justru terlihat menikmati kebahagiaan April lebih dari barang itu sendiri. Setiap kali April tersenyum, Ricis ikut tertawa. Setiap kali April kaget, Ricis makin semangat. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan Ricis datang dari berbagi, bukan dari dilihat orang. Dalam dunia konten, ini jarang terjadi. Banyak yang menjadikan belanja sebagai ajang unjuk kemampuan, tapi di sini ceritanya berbeda. Ricis memposisikan dirinya sebagai teman, bahkan seperti kakak yang ingin melihat adiknya bahagia. Penonton pun menangkap pesan itu dengan jelas. Storytelling di bagian ini menekankan nilai empati dan ketulusan. Bukan soal berapa nominal yang dikeluarkan, tapi soal niat di baliknya. Dan April merespons dengan sikap yang pas, tidak berlebihan, tidak pula pasif. Keseimbangan ini yang membuat cerita terasa nyaman ditonton. Momen ini juga menjadi penanda perubahan fase hidup April. Dulu, April dikenal sebagai sosok yang berjuang di panggung kompetisi, penuh tekanan dan tuntutan. Sekarang, ia berada di fase menikmati hasil dari kerja keras itu. Namun yang membuatnya spesial, April tetap membawa sikap lamanya, sederhana dan penuh rasa syukur. Ini terlihat jelas saat ia masih ragu memilih barang, seolah belum terbiasa dimanjakan. Penonton yang mengikuti perjalanan April sejak awal pasti merasakan perkembangan ini. Dari perjuangan, kini menuju fase apresiasi. Ria Ricis hadir sebagai simbol lingkungan baru yang suportif, lingkungan yang memberi ruang untuk April tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Storytelling di poin ini menyoroti transisi tersebut, bahwa sukses tidak selalu mengubah seseorang, justru bisa memperlihatkan karakter aslinya. Dan April berhasil menunjukkan itu dengan cara yang sangat natural. Setelah momen ini tersebar, reaksi netizen pun beragam, tapi mayoritas positif. Banyak yang mengaku tersenyum, bahkan terharu melihat interaksi April dan Ricis. Komentar seperti, April polos banget, atau Ricis baik banget ya, bermunculan. Ini menunjukkan bahwa konten ini berhasil menyentuh emosi publik, bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran. Netizen merasa apa yang mereka lihat itu nyata, bukan setting. Inilah kekuatan storytelling berbasis momen real. Ketika cerita terasa jujur, penonton akan ikut terlibat secara emosional. Dampaknya, citra April semakin kuat sebagai sosok yang disukai lintas kalangan. Dan Ricis pun dipandang semakin positif karena mampu menghadirkan konten hangat di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Jika ditarik lebih dalam, inti dari cerita ini sebenarnya bukan belanja, tapi tentang hubungan antar manusia. Tentang berbagi kebahagiaan, tentang memberi tanpa merasa lebih tinggi, dan menerima tanpa merasa rendah.
April dan Ricis secara tidak langsung menyampaikan pesan itu. Dan pesan seperti ini jarang disampaikan secara verbal, tapi terasa lewat gestur dan sikap. Storytelling di bagian ini mempertegas makna tersebut, bahwa momen sederhana bisa punya dampak besar jika dilakukan dengan tulus. Penonton pun membawa pulang perasaan hangat setelah menonton. Ini yang membuat konten seperti ini mudah diingat.